Selamat datang kembali di channel Petarung Kampung. Masih dengan kami berdua, Budi dan Ibong. Oke, kita lanjut video yang tadi. Kita bakal react lagi beberapa potongan video yang ada di TikTok ya. Oke, sebelum kita lanjut buat react, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen nanti setelah video ini kalian tonton. iya betul sekali. Dimulai dari yang pertama. Ini dia. Oh, jatuhan lagi ya. Jatuhan sah untuk sudut yang merah, biru. Oke. Merah yang jatuh, biru yang. Oke, ini sudah jelas ya. Oke, ini di aturan 2022 lagi. Biru ini yang udah menang. Jelas. Biru yang dapat poinnya ya. Oke, karena ini ada counter dari pesilat sudut birunya. Oke. Kita baca komennya. Yang dapat jatuhan merah dan biru karena pelanggaran. Yang dapat jatuhan merah dan biru karena dapat pelanggaran. Yang dapat jatuhan merah Dan biru karena, maksudnya gimana ya? Yang dapat jatuhan merah dan biru karena pelanggaran. Jadi yang komen tolong bahasanya agak dimengerti ya. Bingung Susah memahaminya. What? Oke. Tarikan dua tangan katanya itu. Peringatan, pelanggaran sudut biru, tarikan dua tangan. Oke, kalau Oke, kita lihat dengan seksama. sama, apakah terlihat menarik dengan dua tangan? Oh, dia pas counternya sih satu tangan sih, cuma dari atasnya bang megang dulu. Oh, Tapi pas counter, nah dia udah di bawah gitu, balikinnya pakai satu tangan sih. kita lihat set. Oh, enggak sih, kantornya ini satu tangan ya. Satu tangan yang sebelah kiri. Ya kalau misalkan mau dibikin tidak sah harusnya dari atas Dari dulu. atas Pas dulu. tangan udah nempel itu udah diberhentiin. diberhentikan. Gitu. Oke, jadi menurut kita ini jatuhannya sah Untuk sudut biru ya. Ini juga ada yang komen biru dapat jatuhan. Poin untuk merah sebab biru tarik dua tangan. Oke, jadi sudut pandang kita berbeda ya. Kalau biru tarik dua tangan itu jatuhannya tidak sah, tapi biru kena pelanggaran. Kalau memang terjadinya seperti itu ya. Iya, betul sekali. Jatuhan tidak sah pasti kalau biru tarik dua tangan. Oke, yang ini. Jatuhan lagi. Oke, Jelas ini jelas. counter Counter attack attack, ya. dari yang merah. Oke, narik ya dari dengan satu tangan ke belakang. Oke, ini udah jelas banget jatuhan sah untuk sudut merah. Oke, kita buka komen lagi karena memang kita selalu berbeda pendapat ya. Kalau jatuhan sudah jelas peraturan baru untuk tendangan merah masuk apa tidak, nah kayak gitu. Kalau jatuhan sudah jelas, nah gitu. Untuk tendangannya merah masuk atau tidak? Masuk Ya. masuk karena dia yang biru itu ngambilnya dari bawah, jadi jelas sudah kena dulu. Nah, ini jatuh masuk ya. Kalau ini Tendangannya masuk. tendangannya masuk plus dapat jatuhan juga. Iya. Ya, betul. Dua Tapi- dapat, tiga dapat. Tapi sebenarnya tergantung di lapangannya ya. Ini menimbulkan bunyi atau enggak sebenarnya kalau misalkan ini. Kalau misalkan enggak menimbulkan bunyi itu enggak akan dihitung Kebanyakan rata-rata tidak memasukkan poin gitu karena tidak bertenaga. tidak bertenaga. Kalau tendangan sama pukulan itu harus bertenaga. Kalau tidak bertenaga
tidak dihitung poin ya. Iya, betul sekali. Oke, merah poin karena serangan terakhirnya counter attack ya. Betul. Sama. Sepakat ya. Sepakat Merah. kita. Nah. Oke. Merah menarik Ini dua juga ada tangan. merah menarik dua tangan. Oh, yang ini yang kirinya kena pundak tapi tidak menarik menurut kita ya. Oke. Ya. Jadi yang tidak boleh itu menarik dua tangannya. Oke, next. Oh, Contoh antisipasi ketika lawan mau gunting atau narik. narik. Kita Pas narik itu udah dorong aja. dorong. Oke, betul. Ini menggunakan ilmu fisika. Jadi ketika ada tarikan yang terlalu kuat, udah dorong aja. Apa itu susah-susah, biar pakai tenaganya dia aja. Lepaskan. Oke. Bukan antisipasi gak sih? Emang lagi mundur aja katanya. Enggak, dia mau narik, tapi Mau lepas. narik. Itu kayaknya mau narik ya, mau dijatuhin. Narik tapi lepas karena dorongan. Oke. Hoki gak sih? Ya kalau disebut hoki ya hoki juga sih. Setiap yang menguntungkan itu hoki, benar gak? Beberapa kali nyoba pas sparring dan berhasil loh. Oke. Bagus berarti mantap. Oke. Ada yang nanya nih, emang boleh kok pas aku sparring gak dibolehin? Hah? Yang mana yang gak dibolehin? Dulu. Emang boleh kok pas aku sparring gak dibolehin? Kapan dulu ya? Kalau sekarang kan boleh ya? Boleh dong. Kalau sekarang boleh. Kalau dulu memang mendorong nggak boleh kan? Dorongan masih dulu juga boleh, dorongan boleh ada. Yang nggak boleh ya dulu menarik, narik satu tangan aja nggak boleh. Kalau dorong nggak boleh. Dorong boleh ya? Boleh. Oh, dorong nggak boleh. Yang dulu. Boleh, cuma kalau mendorong nyampe keluar lapangan itu kena. Oh iya betul. Kena teguran kalau 2012. Oh kayak buat mendorong, buat ngasih jarak gitu ya, buat serangan kayak tendangan itu boleh ya? Boleh. Kayak gitu. Tapi kalau mendorong sampai keluar gelanggang itu nggak boleh. Itu kena teguran biasanya. Kalau dulu 2012. Oke, next. Ya. Kelas Oke. dewasa. Ini merah dua-duanya. Kelas dewasa latihan meren ya Pak. Oh iya latihan ya. Syuting judulnya aja, syuting dokumentasi atlet. Oke, bagus tekniknya ya. Wah iya, udahlah kalau atlet mah ya kita bingung. Nah, Oke. jangan ditiru. Oh Waduh, berat itu mah. Ini pelanggaran ini. Udah jelas pelanggaran berat ini. Pelanggaran berat. Pengurangan 5 poin. Poin ini udah pelanggaran berat. Kalau bangun lagi busuknya. Kalau nggak bangun Berarti didis. Diskualifikasi. Oke. Itu. Oke. Kalau jelas ini tidak sportif. Oke. Kayaknya emang nggak ada rasa penyesalan gitu ya. Dari Lempeng aja gitu ngomong kayak. Udahlah gitu mah. Eleh iya cenanya mah abang. Oke. Ini apa, disrespect ini, tidak apa ya, tidak sportif ini. Sportif kalau kayak gini ya. Oke. Wow. Ini mah jelas lah, semua juga pasti. Udah setuju lah ya. Yang komen dari Heru Suprapto, peraturannya yang harus diubah mungkin harus fight bebas. Silakan diajukan sendiri lah. Kita mau aturan gimana juga, atlet-atlet Indonesia mah udah siap bang, gitu ya. Panitia apa tidak dijelasin peraturan pencak silat? Apa ya?
sebenarnya panitia mah udah nggak usah jelasin Jelasin lagi lagi. kan kalau peraturan silat itu kan ada standarnya Pak ya. Ya kalau Udah udah standar. tahu gitu ya, orang masuk gelanggang sama atlet sama ofisial itu udah tahu peraturannya kayak gimana. Ya, Tapi ada mungkin- pelatihnya ada ofisialnya gitu. Tapi ini kejadian di lapangannya nggak tahu kayak gimana ya, mungkin karena emosi dan lain sebagainya, mungkin nggak tahu juga. Iya, ini mah nggak kontrol emosi. Pertandingan sepak bola ya, Ini ya lebih bola mata sebenarnya ini Pak. Ini bola mata. Shaolin mungkin ya. soccer. Soccer ini. Wah ininya wasitnya lagi ngapain ya? Nggak ngapa-ngapain kalau wasit mah. Ya wasit ya namanya wasit, liatin kalau ada yang salah ya di stop, kalau ada yang poin Ya dibiarin gitu, ada pelanggaran di stop Iya. itu wasit mah udah. ini kan ada nggak ada jeda ya. Jadi memang nggak ada waktu buat memberhentikan gitu kan. Kalau guntingan itu kan masih diberikan waktu ya, 5 detik gitu 5 detik. buat guntingan ini gitu. Guntingan ini kayak pas jatuhan gitu ya, kayak kasus jatuhin itu dikasih waktu 5 detik gitu. Jadi nggak langsung diberhentikan, Wasit juga masih ngitung gitu. masih ngitung Satu tuh belum satu Belum juga. satu juga udah kena muka. Muka itu permainan sepak bola mata. Oke. Jadi seperti itu kira-kira. Kelemahan teknik jatuhan, kalau gagal dah gak ada kesempatan menghindar. Gimana ya? Oh dia kalau teknik jatuhan gagal Gagal. terus kena serangan susah ngindar, emang susah Ya, ngindar, makanya jatuhannya harus sah biar Gitu. aman gitu. Teknik jatuhannya silakan diperbaiki. Gitulah. Pertanyaannya adalah wasitnya apa yang akan Anda tanyakan gitu. Apa urusannya dengan wasit? Memang masih ada waktu buat begitu ya. Oke. Yang list biru kenapa tidak dipen sama sekali? Terlalu cepat. Ya, Itu juga tangannya sebenarnya udah mau Udah mau mengangkat, nahan, udah mau nahan kayak udah gitu. mau nahan. jadi bukan nggak ada defense ya. Emang ketika jatuh langsung ditendang ini susah ya refleksnya kayak gitu. Nah memang sebenarnya kalau misalkan guntingan itu tidak boleh diserang, Iya. terkecuali sirkelan boleh diserang. Ini nggak tahu prosesnya kayak gimana di lapangan kayak gimana nih, nggak tahu. Ada yang bilang juga kalau guntingan sekarang 2022 boleh diserang. Tapi ya tetap harus ke serangan yang sah gitu, bukan pelanggaran juga. Walaupun bisa diserang juga kan kalau ke muka pelanggaran bang. Betul sekali. Oh iya benar, kalau aturan 22 boleh ya diserang. Boleh dikasih waktu 2 detik buat nyerang. Kayak sirkelan juga boleh dikejar diserang, jadi nggak ada waktu. Kalau nggak silat. kena, gitu. Iya. Kalau nggak kena boleh di Kalau dulu kan ada teguran. Kalau sekarang mau boleh dikejar, ditendang boleh, dipukul boleh. Itu 2022 seperti itu. luar biasa aturannya. Tips tidak mudah kebanting. Masuk ke situ ya tidak mudah kebanting, tidak mudah tapi kebanting. kan mudah kegunting. Itu sih. Tidak mudah kebanting tapi mudah kegunting. Sebenarnya kalau digunting itu bisa ya. Iya, itu Udah masuk ke gampang guntingan, itu tinggal tuh. diturunin. Udah turunin. Gunting sebenarnya. Tapi memang tidak semudah. Kembali lagi ke atletnya masing-masing. masing-masing. Oke. Jadi memang ada beberapa gitu ya teknik untuk menghindari jatuhan ya. Yang pertama kayak gitu, yang kedua juga bisa dorong boleh. bahu ataupun dorong bahu plus paha gitu ya, bisa itu kayak gitu. Oke. Bagian juga itu ada tarikan kayaknya tuh yang biru, tarik 2 tangan.
Mm-mm. Tuh, tangannya udah di atas dua-duanya tuh biru. Mm-mm. Oh, harusnya biru agak Ada narik ya. ada narik ya. Oke. Saksikan oleh semuanya. Baiklah. Jadi itu. Lancar barokah. Oke, lancar barokah. Amin. Tergantung refleks dan power ya. Semuanya tergantung refleks dan power. Betul sekali. Tergantung powernya ya. Tergantung juga. Tergantung refleks ya. Semuanya tergantung refleks dan power. Makanya perlu latihan. Nah itu juga. Tidak ada pesehat hebat tanpa latihan berat. Nah itu. Ngerti. Oke. Next. Gak ada caption. Teknik cantik. Teknik cantik. Oh, timingnya bagus. Oh ini. Ganti step langsung. Ya naik. nanti step terus tekilat ya. 2 kali. Oke ini. Bang Roy, mana teknik cantiknya itu? Bang udah dijelasin, itu teknik cantik itu. Mana teknik cantiknya? Ya itu yang dikuncir. Bagus. Bagus. Oke jadi ada pengecohan dulu ya. Dikecoh dulu, kemudian masuk tekilatnya. Ini susah bang. Susah ini beneran aslinya. Untuk ganti step kemudian Langsung serangan serangan. itu berat. Anak taekwondo pindah silat. Enggak, ini teknik silat. Silat ini. Iya. Anda sebagai orang Indonesia harusnya bangga dengan pencak silat, ya. Tolong. Ya. Ini teknik silat silat. ya, bukan enggak mengcopy dari manapun. Ini pure silat. Hampir semua pesilat yang mendambakan Teknik teknik ini yang bagus ya. stepnya juga bagus. Keren. Karena tendangan T ini tendangan yang paling favorit lah. Powernya dapat, speednya dapat, dan susah Tangkap. Kebanyakan atlet bilang susah ditangkap. Oke. Nah, jauh ini cek komen. Oh, Anjing. Itu kalau ini mah udah kacau ini mah. Ini udah kacau. Ini udah emosi udah. Emosi ini udah. Ofisialnya Ofisial langsung. Ya kalau jadi ofisialnya gimana? Wah, anjing bakalan siap gitu. Ya ini udah mah. Oh ini mah ada sengaja juga. Sengaja itu mah karena nggak langsung ya, bukan refleks ini. Kalau kita lihat balik lagi. Ini mah kayak dilihat dulu mana yang harus diserang. Tuh. Dia ngelihat dulu muka. Orang sini juga udah kelihatan kayaknya mau mukul gitu, jadi ditutup. Dipukul juga. Lakaran berat, baru pulang aja lah. Gak usah lah. Kalau misalkan mau jadi atlet yang bagus gitu ya, kontrol emosi dulu lah. Nah, itu dia. Itu utamanya. Karena teknik sebagus apapun nggak bisa kontrol emosi ya, jatuhnya bakal hancur. Bisa aja ini yang sudut biru yang kepukul itu dia bisa menguasai emosi lawan gitu. Jadi ngontrol emosi lawan. Bisa jadi kan dia lebih keren gitu. Oke, gitu. Serangan psikologinya bisa jadi. Sumpah aku gak terima banget, yakin. Aku juga gak terima. Yakin bang. Aku juga gak terima. Gak terima, dia mau mas-mas nih. Aku juga gak terima mas kayak gini. Jadi pertandingan yang gak sportif itu gak seru gitu kan. Tapi yakin seru sih, di gelanggangnya rame Indrico, yakin. Ini pasti dikejar nih atlet ini. Iya, sama ofisialnya sekalian. Tuman, ini namanya Tuman. Maaf tanya itu kickboxing atau silat sih? Ya silat sebenarnya bang. Cuma ya ya gitu.
kickboxing juga nggak ada mukul ke bawah kayak gitu bang, nggak ada. Kickboxing kan di atas doang bang. Itu kayaknya pakai Brazilian Jiu-Jitsu ya, bang. Jadi bisa mukul di bawah. Gasnya baik pas no coba cak ngopi, pokoknya ini ngajakin ngopi. Ya bener bang, ngajakin ngopi Ya, betul, aja. betul mas. Ini kayaknya emang kurang ngopi hadirnya nih. Emang harus diajakin ngopi nih. Jangan lupa balas. Udah ada dukungan. Oke, balas. Gak mungkin. Tapi yang lebih baik dibalas dengan prestasi. Nah, gitu. Itu lebih sakit. Pembalasan yang paling menyakitkan adalah dibalas dengan prestasi. Oke. Diskualifikasi langsung, ya harusnya didis kalau birunya nggak bangun. Ya makanya kalau kena muka udah jangan usah bangun lagi lah. Udah jelas itu kayak gini. Bilang aja ke medisnya, Pak saya udah nggak sanggup. Nyeri bang, guys. Udah diam aja gitu. Next, bud. Nah, ini atraksi lagi ya. Sudah selama sekali kita nonton. Ini Ya, Pagar Nusa kayaknya. Kegiatan kenaikan tingkat PN Satria Agung 30 Oktober 2022, ujian akhir memecahkan balok es batu yang didampingi langsung oleh pembina perguruan PN Satria Agung. PN Satria Agung Bapak Yusman. Yes. SPD. Oke. Pagar Nusa Satria Agung. Gue kembali seperti video yang sebelumnya ya. Jadi ini tuh bisa jadi hiburan, bisa jadi untuk menyemangati para atlet-atletnya. Saya sudah bisa mecahin balok es gitu kan, suatu kebanggaan buat mereka kan, penyemangat juga. Gitu. Jadi seperti itu. Kita ambil sisi positif lah ya. Kita pandang dari sudut positifnya aja. Kalau dari pikiran negatif mah ya memang ngapain sih gitu bang, mending jualan di esnya, dijual aja udah. Kalau udah pasti dapat duit bang, jual lagi aja esnya. Udah dapat untung itu yang lebih bermanfaat kalau secara pikiran negatif gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Ya Kang, PSHT kan itu juga masih latihan, jadi wajar lah. Ya wajar lah latihan. Aku tidak mengerti lah. Wow. Komentar ngeri-ngeri. Ampun suhu. Ampun suhu. Udah semuanya udah. Tampilkan tebus. Juga ekspresi orang. Udah. Pagar Nusa Jaya. Jaya. Boleh lah. Karena emang yang mestinya Pagar Nusa ya kita. Jadi kita apresiasi lah. Keren. Mantap. Lanjutkan. Jadi seperti biasa konten. Ini nih. Kita ada lagi sini. Ngacil ke sini. Dia benerin sendiri bos. Dislokasi ya. Tangannya itu sendinya geser, benerin sendiri. Keren kayak Jackie Chan, Jet Li, gendam. Aji ngelawan company goblok. Jet Li real life. Gua masih clean sebenarnya kalau saya kayak gini. Udah. Ngisi aja lah udah. Ngisi aja udahlah. Berani sih ya kalau kayak gini, hebat, keren lah. Benerin tulang sendiri mah. Sendi itu lumayan. Wih, ternyata silat juga ada nih. Keren nih sih emang ini, mantap lah. Benerin sendiri bener itu. Gak bisa jelasin rasa sakitnya. Jelas ya. Ya betul. Makanya luar biasa dia bisa benerin sendiri. Jadi tak kusangka ternyata sesakit itu.
Ngilu emang sih, liatin aja ngilu kalau apalagi kalau Karena ya mudah-mudahan atlet-atlet kita aman tanpa cedera lah ya. Amin. Yang bertanding dimanapun tetap jaga sehat, keselamatan ya. selamat. Yang sering ngalamin mending periksa dari sekarang, Jangan jangan kayak saya dulu. Udah terlanjur pelak mau gak mau harus dioperasi berat. Tentu. Ya Memang kalau udah ini harus diperiksa. kembali lagi ya. Kalau misalkan kalau kayak gini kan istilahnya kita masih bersemangat dan memaksakan buat ikut pertandingan, melanjutkan pertandingan sampai beres gitu ya. Masih ada pegal-pegalnya juga, jadi rasa sakitnya masih ketahan sama pegalnya itu. Jadi memang seharusnya memang udah beres pertandingannya harus diperiksa lagi. Iya, itu yang lebih baik. Oke. Waktu pertama kali panik gak sih? Panik lah ya. Ya panik bang, tulang geser. Bang. Gimana nggak panik? Copot gigi aja panik bang, apalagi tulang geser. Ngeri. Oke, pernah jadi kelingking walaupun nggak panik, geserin sendiri ya, tapi udah lurus lagi. Lumayan sih kalau kelingking itu biasanya sembuhnya lama ya, kalau misalkan di bagian-bagian jari itu lama. Ini mah Atlet primadona dengan tendangan T-nya yang sangat keras. sudah pasti bagus. Sudah pasti bagus. Aku tidak bisa Atlet kebanggaan Indonesia. Udah keren teman ya. Bingung ya. Itu mah udah keren-keren semua. Ini tekniknya udah ini ya, bisa dibilang sempurna lah ya. Walaupun tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi kesempurnaan silat bisa dilihat dari mereka. Sip. Mantap lah. Ini mah udah keren. Luar biasa. Oke, jadi jatuhan mutlak ini juga ada kontroversi kalau gini-gini ya. Tekniknya udah sempurna, jadi gak ada buat apa sih yang dipertanyakan gitu ya. Udah gak ada lagi. Ini udah sah ini mah. Nggak bisa protes, sudah lah, ini mah udah kalah gitu. Oke, kita udah react beberapa video yang kita lihat dari cuplikan-cuplikan ini. Oke, tetap bangga lah kita punya budaya pencak silat asli Nusantara gitu ya. Jangan sampai diakui oleh negara asing. Intinya tetap bangga dengan silat Indonesia. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bersama kami Petarung Kampung, tetap fokus dan waspada.